Tolong lapangan B diingatkan itu Mas Muda. Kurang 5 detik. Ayo, 6 detik. Duri sudah masuk lapangan. Laju, baik AB sudah masuk lapangan. 7 sepak. Wow. Kita eksekusi tarik gol. Selamat pagi teman-teman, para kicau mania, terutama para anis merah mania atau aniser, yang katanya orang-orang sebut aniser, anis merah. Sekarang kita bersama dengan Om Andre. Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan anis merah yang lagi mabung atau yang mau mabung, hingga mabungnya itu sukses 100% atau maksimal. Baik, kita tanyakan dulu ke Mas Andre. Selamat pagi Mas Andre. Selamat pagi Mas Toto. Saya ini mau tanya-tanya apa yang ditanyakan oleh para aniser yang sering yang gagal mabung atau bulunya nyulam. Dan saya sudah 5 kali nitipkan burung saya yang mabung ke sini untuk dirawatkan ke Mas Andre. Dan alhamdulillah hasilnya bagus semua. Bisa nguraknya bisa bull dan cepat hasilnya. Jadi sudah nggak pakai cabut bulu lagi sekarang. Dan tipnya Mas Andre ini memang bagus sekali, menurut saya bagus, sehingga burung saya performnya mulai dari tellernya itu powernya bagus ya, itu semua tergantung dari karakter burung. Tapi burungnya itu meskipun burung yang kurang berpower, setelah mabungnya sukses atau mabung total, itu memang beda dengan yang bulunya yang nyulam. Memang beda hasilnya. Yang pertama saya tanya dulu ke Mas Andre, tanda-tanda burung yang mau mabung itu apa aja? Pertama kita harus perhatikan di sekitar bulu ya. Kita harus tahu berapa usia burung itu setelah mabung di periode pertama atau periode awal. Jadi dalam 1 tahun itu biasanya 2 kali mabung 6 bulan. Jadi per 6 bulan dan minimal itu 4-5 bulan. Nah itu mabung. Nah kita harus tahu dari seperti itu umur bulu. Kita harus perhatikan umur bulu. Nah awal-awalnya kita akan memperhatikan bulu kecil rontok di bagian kepala. Biasanya itu terjadi pada burung-burung yang gacor. Jadi biasanya dari paruh, kepala, di atas kepala, dan ke leher, bagian dada itu. Namun ini bukan tanda mabung sebenarnya. Nah kita harus perhatikan berapa kali kondisi itu terjadi pada periode 1 bulan setelah pasca mabung sampai ke 4 bulan ke 6 bulan. Nah, jadi jika itu terjadi 3-4 kali, nah yang terakhir ini kita melakukan perawatan mabung gitu. Jadi meskipun kita paksa pas periode awal mabung itu terus usia bulu itu 2 atau 3 bulan, kita percuma, bahkan hasilnya akan nyulam, tidak total. Iya begitu. Jadi kita harus perhatikan bulu-bulu kecil ini. Nah begitu. Jadi tandanya setelah 3-4 kali turun bulu kecil di bagian leher, kepala, dan dada, dan disertai bulu-bulu besar satu saja itu di bagian bulu besar bagian sayap atau bahkan di ekor, itu pasti sudah mau mabung gitu Mas Toto ya. Oh, berarti kadang ada yang bulu kecil yang di leher itu jatuh, itu berarti belum tentu mabung. Itu belum tentu, itu bukan tanda mabung. Itu biasa. Kita itu ini juga bukan burung yang nyulam ya, bukan. Itu bukan burung nyulam atau sebagainya, bukan. Itu bisa saja dia keadaan burung birahi ya. Terus tidak ada bahan untuk bersarang dan bulu-bulu kecil di leher itu rontok untuk bahan sarangnya Mas Toto begitu. Jadi itu belum pasti ya. Belum pasti mabung. Nah, itu satu ilmu ya teman-teman. Nah, sekarang gini, langkah-langkah pertama agar burungnya mabung dengan tenang, dengan sukses, itu langkah awal yang kita lakukan itu apa aja? Pertama, untuk pengkondisian seperti ini itu kita harus sunyi ya, sunyi, tenang, jauh dari bunyi-bunyian terutama, dan
harus jauh dari bunyi-bunyian anis merah. Oh, Karena jadi sejenis ya. iya, burung sejenis ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan agar burung ini total. Ya, kita namun ini akan jadi masalah jika burungnya banyak, tidak ada ruang karantina atau ruang khusus untuk mabung. Begitu Mas Toto. Iya, jadi itu Harus teman-teman harus punya alternatif. Misalkan punya burung banyak, gacor semua nih merahnya, terus ada salah satu mau mabung, jadi kita harus cari alternatif, entah itu nitip ke rumah teman seperti yang saya lakukan, atau taruh di ruangan yang jauh yang tidak mendengar anis merah atau melihat anis merah lain. Betul. Nah, sekarang yang ketiga, Mas Andre, perawatan burung murak itu selain diungsikan, itu apa aja yang dilakukan agar teman-teman kita ini biar gak salah langkah gitu ya. Baik ya teman-teman ya, biar gak salah langkah. Jadi kita di sini saya bertanya ke Mas Andre, ilmunya bisa juga bermanfaat untuk teman-teman aniser lain. Itu langkah awalnya itu apa? Untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah perawatan itu pertama ya, birahi harus diturunkan. Jika ada bulu-bulu kecil itu saat keadaan gacor, terus burung serintela, tapi kita ingin perawatan mabung, kita harus dropkan atau birahi kita harus turunkan. Caranya kita kurangi EF lalu diablak beberapa hari saja, jangan, tidak perlu berhari-hari. Tapi kalau malam ya wajib tetap dikerodong. Kalau siang kita diablak. Biarkan bulu-bulu itu mengembung terlebih dahulu, dan hindarkan EF atau jangan dikasih EF sama sekali, termasuk buah, EF hewani seperti cacing dan jangkrik gitu. Ya, jangan dikasihkan dulu. Jangan dikasihkan dulu. Ablak ya, tanpa kerodong, lepas kerodong ya, pagi sampai sore ya, jangan diembungkan. Terus kalau malam dikerodong. Cuma tidak perlu jemur ya. Nah iya, tidak perlu dijemur. Nah ini fungsinya di ablak ya, saat burung itu sudah mulai rontok bulu ya di bagian leher, bulu kecil dan di bagian sayap, itu berfungsi untuk mengembungkan bulu. Bulu itu akan mengembung. Begitu Mas Toto. Jadi bulu ini kalau kita diablak, dia mau masuk masa mabung, dia akan mengembungkan bulunya. Kebanyakan burung-burung anis merah mengembungkan bulunya kalau sudah masuk masa mabung. Nah, kita ablak, ini bulu ini akan kering. Hindari dari mandi terlebih dahulu ya. Bulu ini cepat kering nanti. Beberapa hari saja dan baru kita melakukan pengerodongan. Jadi tanpa kerodong hariannya, terus 0 EF beberapa hari ya, 3 atau 4 hari. Oh, sampai 3-4 hari tanpa kerodong, 0 EF, biarkan agar turun ya, turun birahi ya. Gitu. Terus untuk misalkan kalau 3 atau 4 hari itu sudah diablak, terus bulu besarnya jatuh, itu berarti kan itu sudah positif mau mabung. Terus pakannya itu apa aja yang dikasihkan untuk yang burung mau mabung itu? Kalau saya pribadi Mas Toto ya, itu per 1 minggu burung sampean yang saya rawat itu saya kasih buah kalaupun ada ya, dan kalaupun tidak ada saya kasih jangkrik. Kenapa saya begitu? Saya menjaga nutrisinya karena burung sudah jarang mau mandi. Terus kesehatannya kita harus terjaga dengan memberikan EF per 1 minggu ya, itu seperti EF pepaya ya, pepaya terserah atau apel itu, dan EF jangkrik secukupnya saja. Lalu itu kita lepas lagi, begitu Mas Toto. Jadi kondisi kebugaran burung itu akan tetap terjaga. Jadi cuma jarang kasih. Jarang ya, minimal itu 1 minggu 1 kali atau 2 kali, tapi jangan banyak-banyak ya. Seminggu sekali kasih jangkrik tidak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah 3 atau 4 hari sudah diablak, bulu mengembang, terus ada yang jatuh, itu
harus segera dikerodong. Kerodong. Terus untuk EF-nya seminggu 1 kali aja. Satu kali aja, EF buah atau EF jangkrik gitu. Terus tanpa mandi. Betul. Oh, Ini gitu, buah, teman-teman. ini bermaksudnya itu tetap menjaga pencernaan dari bau busuk kotoran. Oh, Terus gitu. ya terus terhindar dari penyakit-penyakit lain seperti pernafasan atau Siap. kotoran putih. Oh, Itu Mas Toto, gitu. ya. Iya, betul. Gitu. Kalau perawatan saya ya, kalau perawatan saya itu resleting tetap dibuka. Oh, Jadi gitu. misalkan begini caranya, resleting itu jangan diharapkan ke orang yang banyak dilewatin atau lalu lalang orang, dia akan tetap turun nanti Mas Toto. Gitu. Oh, gitu. Kita hindarkan dari dia balik menghadap ke tembok. Yang Oh, penting gitu. ini dibuka. Nah manfaatnya ini fungsinya agar dia sirkulasi dalam korodong itu tetap terjaga. Oh, gitu. Nah ya itu kesehatan burung itu tetap terjaga. Nah, jadi burung tetap dikerodong, Gitu. cuma resleting dibuka, terus resletingnya jangan dihadapkan ke orang Iya. atau jangan melihat orang yang lalu lalang atau bisa Betul. dihadapkan ke tembok, Nah, gitu ya. betul. Nah, itu kalau menghadap sering lewat orang lewat itu akan menghambat karena dia akan turun Mas Toto Oh, gitu ya. Sering Oh, turun. jadi gini, itu fungsinya resleting dibuka biar sirkulasi Sirkulasi. udara itu tetap Betul. terjaga dengan baik agar amonia dari Betul. kotoran itu tidak mengganggu pernafasan betul burung. sekali, ya. Gitu. Betul, Oke, ya. siap. Betul. Nah, berarti untuk yang burung murak itu tanpa embun ya. Tanpa embun. Tanpa Tanpa embun ya. embun, betul, Berarti ya. full kerodong aja. Iya, full korodong. Makan air fur aja. Iya. Terus sekali-kali kasih jangkrik Iya. tanpa mandi. Nah, betul. gitu teman-teman itu. Tanpa mandi. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui cara-cara burung yang murak. Nah, terus ini juga pertanyaan, tanda-tanda burung yang sudah murak dengan benar itu apa aja? Tanda-tanda burung yang sudah murak dengan benar ya itu biasanya ditandai dengan bulu besar-besar ya itu sudah hampir copot semua. Jadi intinya tinggal 1 atau 2 gitu. Nah dia akan setelah tumbuh itu dia akan mencopotnya atau mencabutnya saat bulu sudah tumbuh semua. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi ini tanpa dicabut juga nggak apa-apa, dibantu cabut nggak apa-apa. Kalau seperti karena ini membantu ibarat kita sakit atau kita butuh pertolongan. Jadi kalau sudah ambil tindakan ya, ini akan membantu si burung itu cepat fit atau cepat bugar. Oh, gitu ya. Gitu Jadi, ya. kalau ada bulu yang tinggal 1 atau Sisa 2, bandel ya, yang sisa bandel sudah tua tapi bandel, dan ini kalau nggak cabut atau rontok ya, ini akan bergatal Mas Toto gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kita bantu cabut tidak apa-apa. Nggak masalah, tapi dalam seiringnya waktu pertumbuhan bulu dia akan rontok kok nanti. Oh, gitu. Iya. Jadi jangan kesusu cabut. Ya, jangan kesuruh cabut ya. Kalau sudah murak dengan benar, otomatis kan pertumbuhan bulu Iya. itu sampai berapa persen burung itu mulai dirawat atau dikasih IF atau mandi segala Iya. macam. Kalau burung sampean ya, Toto, itu saya perawatan burungnya itu sudah tumbuh 80%. Nah, kenapa 80%? Saya punya alasan tersendiri, Mas Toto. Karena di 80% ini hampir semua bulu sudah pada tumbuh normal. Jadi dia akan terus mendorong bulu itu menyisakan ketombe. Nah, ketombe ini kalau tidak dibersihkan, tidak dimandikan setiap harinya akan membuat gatal dan saat bunyi dia akan telat gitu. Jadi gitu ya. iya, dia akan telat karena dia kalau nunggu sampai semuanya sempurna ya, ibarat kita ada 1 dan 2 burung ini mabung bersamaan. Ini yang dibiarkan 80% tidak melakukan perawatan, dia akan masih ngeriwi atau ngeplong gitu. Dan ini melakukan perawatan akan lebih cepat ngeplong, gacor dan teler. Ya, hanya mempercepat waktu saja dan gitu. tidak mengganggu pertumbuhan bulu dan malah memperbagus bulu. Berarti gitu. mulai mandi itu kalau sudah 80%. 80%, ya. Ya.
Nah, untuk yang sudah 80% itu untuk pengerodongannya itu gimana? Nah, pengerodongannya itu sudah perawatan normal ya. Kecuali satu, hindari dulu sinar matahari. Oh, Nah, berarti tidak boleh jemur. betul. Nah, kalau sudah kondisi 80% bulu keadaan tumbuh, biarkan dia tumbuh sempurna dan biarkan birahinya naik secara bertahap. Nah, tanda-tandanya kalau sudah birahi sudah muncul, ini bulunya sudah full ya, sudah agak basah tapi full. Nah, ini biarkan EF-nya itu secara bertahap agar birahi kedepannya itu lebih stabil. Nah, burung murah itu kelebihannya dalam perawatan untuk gacuan kita bisa mengontrol secara total dari nol, Mas Toto, gitu. Ya. Ya. Jadi kalau burung yang habis ngurak terus kita langsung genjot dengan EF itu tidak boleh berarti ya? Tidak boleh, malah tambah melempem gitu. Oh, gitu. Ibarat orang ya, ibarat kita tidak sehat, terlalu banyak makan juga bakalan lemas dan tidak baik untuk perutnya sendiri gitu. Ya. Nah, terus untuk IF atau makanannya, IF-nya itu buah, entah itu jangkrik, entah itu apa, itu pemberiannya berapa kali dalam seminggu Ya. atau berapa kali sehari, Ya. terus porsinya itu yang baik itu gimana? Nah, untuk masalah ini perawatan 80% setelah tumbuh bulu ya, itu EF-nya Tolong lapangan B dinyatakan itu Mas Muda. Kurang 5 detik. Ayo, 6 detik. Suri sudah masuk lapangan. Laju, baik AB sudah masuk lapangan. 7 detik. Wow, kita eksekusi